Kali ini gue akan bahas laptop gaming punya Acer, seri Predator Helios Neo 14 terbaru yang gunain spek fresh dan yang terpenting gimana soal performance game-nya. Dari yang ringan-ringan sampai yang berat gimana ya, kira-kira kuat nggak ya? Tapi pertanyaan gue, satu nih, kalian kuat nggak nih nahan laptop bagus yang satu ini? Kembali lagi di Nyantai dan kembali lagi bahas laptop gaming yang jelas. Ini jadi salah satu laptop yang oke banget kalau lo benci sama yang namanya laptop gaming berat. Acer Predator Helios Neo 14 ini simple banget. Aksen gamingnya itu cuma bagian logo belakang layar aja yang menurut gue ini masih minimalis. Selain itu juga Helios ini laptop yang tipis dan ringan yang jadinya kalau dibawa ke dalam tas gue rasa ini masih aman banget. Ya walaupun belum sampai sekompak Acer Swift punya ya, cuma tetap lo bisa main game, kerja yang lebih berat yang butuhin performance lebih oke di laptop ini ya tetap bisa. Dan desain laptop ini pun sebenarnya agak sedikit mengotak dibanding memanjang daripada bentuk laptop lainnya. Soalnya laptopnya kalau lihat dari sisi layar laptopnya itu Heliosnya ini punya rasio layar 16:10 ditambah dagu sedikit lebih tebal dengan logo Acer Predator, jadi memang rasionya laptop ini jelas lebih mengotak bentuknya dan gua suka penggunaan rasio layar seperti ini. Soal spesifikasi layarnya punya ukuran 14,5 inci dengan resolusi WQXGA+ atau 3K punya di refresh rate 165Hz 3 ms. Akurasi warna sudah mencapai 100% sRGB juga dan sudah ready Nvidia G-Sync. Soal brightness-nya pun juga udah besar di 427 nits pas kita tes saat di maksimalnya. Ya walaupun bezel bawahnya agak tebal tapi sisi samping sama atasnya cukup tipis dan cukup modern looks ya. Ditambah juga mereka nggak ngorbanin webcamnya untuk dihilangkan. Masih di posisi atas jadi masih bisa kalian gunakan untuk video conference atau ngobrol via Discord, dan secara speknya untuk webcam ini dia sudah full HD dan juga ready untuk Windows Studio Effect juga. Kalau turun ke sisi keyboard dia punya ini ada tanpa numpad layoutnya, tapi ada tambahan untuk tombol profile switch di sisi kiri atas buat ngatur performance secara cepat, dan ada copilot button juga sama media button serta shortcut Predator Sense di sisi kanan keyboardnya. Cuma agak rese ya karena tombol medianya itu deket sama arrow. Gue sempet salah sih antara tombol play sama tombol kanannya, soalnya tuh dempet dan mirip gitu. Terus tombol play pause-nya pun yang asli agak kecil juga di atasnya ya, jadi perlu pembiasaan lagi. Serta buat typing feel udah enak juga, nggak kaku, sama ada backlit RGB yang bisa kalian customisasi sesuai preferensi kalian. Kalau touchpad juga udah cukup besar dengan posisi di tengah juga, plus gua suka sih ini feel clickinya agak kerasa jadi nggak gampang kepencet, dan feel clicknya pun masih mewah lah, masih oke. Dan board portnya di sisi kiri ada port power USB A 3.2 Gen 2 sama USB-C Thunderbolt 4 dan juga audio jack. Lalu di sisi kanan dia itu ada HDMI port, USB A 3.2 Gen 2 lagi, dan satu USB-C 3.2 Gen 1 ya. Udah cukup komplit lah, walaupun absen port LAN tapi yang nggak apa-apa juga, sekarang udah era wireless. Tapi yang gue perlu komen di sini sih yaitu posisi port powernya itu kurang estetik posisinya ya, yang jadinya agak ganggu buat kabel manajemennya, dan gitu nggak sebelahan sama HDMI lagi ya. Ya mungkin sih itu catatan gua buat Acer. Kalau untuk segi thermal, Acer Helios Neo 14 ini sih udah mantep. Dari exhaustnya ini udah banyak dari sisi kiri, kanan, dan bumper belakang udah diakomodasi udara biar nggak mampet, dan untuk kipasnya juga ada 2 serta 3 plus 1 mini heat pad buat ngalirin suhunya. Ya mereka sebutnya ini sistem pendingin namanya 5th Gen Aeroblade 3D fan-nya. Cuma sekarang pertanyaannya itu satu, apakah pendinginnya Acer tetap kayak pesawat jet? Jawabannya adalah ya mereka sekarang udah improve ya. Masih kencang kalau di kondisi maksimal, tapi nggak seberisik generasi-generasi Acer sebelumnya. Ini nice lah, akhirnya ada perubahan sedikit nih dari Acer. By the way juga udah pakai liquid metal pula biar lebih jos lagi ngalir ke heat pipe-nya ya secara suhunya tentunya, dan saat tes Cinebench di sini bisa mentok di 100 derajat Celcius. Dan ini masih aman lah ya. Ini belum masuk ke sampai overheat, dan panasnya nyebar ke area keyboardnya pun nggak sampai bikin hari kita yang nggak nyaman. Jadi secara desain laptop ini sih gue yakin banyak yang suka, karena sekarang tuh banyak pengguna yang pengen laptopnya high performance tapi desainnya itu nggak lebay. Ya kayak Acer inilah, udah cukup low profile, minimalis, kalem, yang gue rasa dipakai buat di ranah profesional ini masih oke. Tapi gimana soal performance-nya? Oke, langsung aja kita bahas spesifikasi dalamannya yang udah gunain Intel Core Ultra 9 185H, yaitu prosesor Intel yang sudah memiliki NPU untuk proses kerja berbasis AI, serta udah menggunakan iGPU Intel Arc grafik yang punya performance yang kencang juga. By the way, Intel Core Ultra 9 ini punya susunan 6 P-core, 8 E-core, dan 2 LP
e-core ya. Yang PBP-nya itu di 45 watt punya. Lalu untuk GPU-nya gunain Nvidia GeForce RTX 4060 120 watt juga. Lalu RAM-nya udah besar 32 GB dual channel 6400 MB transfer per second dan SSD-nya 1 TB punya ya. So ya, kalau ditanya buat di upgradable kayak gimana, gua rasa kayaknya udah nggak perlu lagi. RAM-nya udah gede juga, lagi pula nggak bisa juga udah disolder si RAM-nya. Ya Acer setidaknya walaupun nggak kasih yang replaceable tapi udah gede juga. Kalau SSD ya bakal lama juga gantinya kecuali lo install full game berat ya. Gua rasa lo perlu upgrade SSD lagi. Intinya ya nggak perlu update cepet-cepet lah ya. Tinggal pakai dulu aja. Untuk GPU sudah ada setting untuk max switch dan juga Nvidia Optimus. So bisa sesuai dengan penggunaan kalian juga. Jadi langsung nih kita tes aja untuk sintetisnya sekenceng apa laptop ini, oke? Di Cinebench R23 dia itu bisa dapat skor yang lumayan tinggi di 18 ribuan untuk multinya sedangkan 1800-an untuk singlenya. Cinebench R24 dapat skor di 1052 poin untuk multinya dan 106 untuk single core-nya. Lalu untuk 3D Mark dia bisa mencapai di skor 23.000 untuk fire select-nya, 10.000 untuk time spy-nya dan port royalnya di 6 ribuan poin. Dan untuk penggunaan secara office casual ini skornya sangat tinggi yaitu di angka 7.500-an dan SSD yang digunakan juga memiliki speed read tinggi di 7.100 Mbps dan 5.000 Mbps write-nya. Nah, sekarang performance saat main game dan semuanya di testing di mode turbo dengan resolusi natifnya yaitu WQXGA+ ya. Dari game e-sport dulu, Valorant, laptop ini udah kenceng parah, rata 3 settingan di atas 300 FPS semua aman. Terus di game kedua yaitu CS2 juga sama kenceng, semua bahkan untuk settingan lowest itu bisa sampai di 220 fps. Jelas emang kalau di game yang CPU bound ya akan kelihatan lebih kenceng. Dan game Dota 2 pun bisa dapat FPS rata-rata yang mirip di 120-an FPS. Ini sih udah siap di akhir lah ya. Kalau di game AAA masih cukup aman juga, terutama game yang gak grafik intensif seperti SOTR, lo bisa dapat rata-rata di 135 FPS. Settingan rata kanan sama juga kayak GTA 5 bisa dapat 130 FPS. Ini udah aman banget. Dan kalau game-game berat seperti Cyberpunk resolusi ini sih ya masih cukup aman lah. Masih bisa dapat di 38 fps settingan rata kanannya. Itu pun aktif di LSS sama ray tracingnya juga. Kalau Black Myth Wukong jelas ini masih bisa dapat di atas 60 fps dan lu masih sangat bisa nyaman untuk game ini. Atau ya kalau lo kejar FPS sok atuh ya monggo turunin resolusinya aja. Layarnya juga masih di 14,5 inci kok ya. Sebenarnya WQXGA pun masih cukup overkill sih di ukuran layar ini. Ya sweet spot itu menurut gue di 2K lah. Sama testing render juga di sini masih sangat oke ya, kayak Adobe Premiere dengan benchmark file kita. Udah jelas video Full HD ini dilibas dengan baik waktu rendernya. Namun kalau video 4K ya masih bisa dilibas juga, cuma masih 1:1 sama waktu rendernya. Ini mungkin kalau di up ke 4070 booster GPU-nya lagi gitu ya, bakal lebih cepat lagi waktu rendernya. Tapi it's okay, dari segala penggunaan ini masih mantep banget. Paling yang jadi kekurangan namun tetap bukan jadi deal breaker sih ya, kalau target penggunaannya buat 3D modeling atau kerjaan yang memang manfaatin GPU banget. Kalau kayak ngedit video sama ngedit foto sih ini udah lebih dari cukup lah. Dan juga karena PC ini sudah menggunakan NPU yaitu Intel AI Boost ya, jelas lu bisa manfaatin banyak skema penggunaan, terutama dari webcam yang lu bisa coba untuk fitur Windows Studio Effect, terus juga untuk program berbasis AI seperti OpenVINO ini bisa banget. Nah, untungnya pakai ini juga ya sebenarnya bisa lebih efisien lagi dari segi penggunaan baterainya. Jadi nggak boros listrik lah. So ya secara penggunaan udah oke kan, udah ada tambahan NPU-nya juga dari si Intel. Sama jangan lupa juga untuk pengaturan laptopnya ini terpusat di Acer Predator Sense yang sudah terinstall langsung di laptopnya. Yang mana seperti biasa laptop ini pun lu bisa atur profile performance-nya agar bisa menyesuaikan dengan penggunaan kalian saat kondisi tertentu. Dan juga bisa mengatur beberapa settingan utilitas seperti pengaturan warna keyboard, terus juga ganti settingan GPU atau sekedar monitoring performance-nya aja. Dan untuk tampilan Predator Sense sekarang pun juga sudah update ya, jadi lebih mudah. Tapi gua agak heran kenapa ada si robot ini gitu ya. Kenapa ya si robot ini? Agak heran saya. Sekarang soal baterai, laptop ini menggunakan baterai di kapasitas 74 watt hour yang secara kapasitas udah cukup besar, dan chargernya pun juga bukan charger yang kayak batu bata gede. Masih cukup oke lah untuk sebuah laptop gaming. Speakernya juga udah cukup oke, stereonya cukup jelas dan juga sudah standar di TSX Ultra dan juga ada teknologi Acer True Harmony. Konektivitas juga oke, sudah ada Wi-Fi 6E Intel Killer punya ya, serta Bluetooth-nya di versi 5.3. Jadi apa aja nih yang menarik
dari laptop Predator ini ya bukan Predator, Helios ya sama aja sebenarnya. Menurut gue yang menarik dari Acer ini jelas dari segi lini laptop tipis dan juga ringan. By the way, ini tipisnya juga nggak nyampe di 2 cm dan beratnya pun cuma di 2 kg aja. Jadi memang buat sebuah laptop gaming saat ini menurut gue itu ya pilihan yang cakep banget. Serta racikan spesifikasi yang sudah sesuai dengan harganya. Seperti kompetitor yang gue pernah bahas juga berada di spek yang kurang lebih sama juga. Gunain Intel Core Ultra 9 sama RTX 4060 punya dengan RAM dan storage-nya yang besar. Namun kelebihannya lagi ya menurut gue sih dari segi layarnya yang gak pelit, dapat ukuran yang lumayan sedikit lebih besar yaitu 14,5 inci dengan resolusi yang udah cukup tajam juga. Oke, mungkin kalau lo ngerasa ini overkill pakai resolusi tinggi ya memang iya ya, tapi kalau lo di skema penggunaannya produktif seperti kalian suka buka Photoshop atau Premiere atau aplikasi produktif lainnya dengan resolusi layar yang besar dan gak sekedar menambahkan terjemahan layar aja, di resolusi besar ini bisa juga menambahkan area kerja kita yang jadi lebih luas. Ditambah rasio layarnya 16:10 ya. Ya coba lihat aja, ini bandingin dengan resolusi Full HD-nya di layar yang sama pun gue yakin lu ngerasa agak sempit nih di Full HD. Jadi ya tetap ada fungsinya kok. Paling ya masukan gue sih kalau biasa next gen-nya untuk di segi pendinginnya kalau bisa diturunin lagi lah dari segi tingkat kebisingannya. Walaupun penggunanya sih pasti bakal pakai headset juga. So di harga 28 juta kurang 1000 ya, gua rasa Acer Helios Neo 14 ini pun udah bisa lah jadi salah satu pilihan laptop gaming yang bisa dipakai kerja dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Beberapa tes masih gokil juga hasilnya, utamanya main game yang jamin sih masih worth it buat beberapa tahun ke depan. Dan juga Acer ini pun ya udah pasti ngasih garansi 3 tahun untuk laptopnya ini, plus dapat Acer Accidental Damage Protection juga, jadi nggak bakal pusing kalau laptopnya kenapa-kenapa selama di masa garansi. Tinggal bawa aja ke Acer Service Center karena Acer pasti banyak juga mereka punya cabang SC ya. Cuma gua mau nanya nih, kira-kira laptop gaming yang cocok buat lo itu di harga pas berapa gitu ya? Coba aja komen di bawah biar gua tahu gitu, biar bisa gua kasih rekomendasi ke kalian juga. Oke, mungkin itu dulu pembahasan gua dari Acer Predator Helios Neo 14 ya. Mau silakan komen juga pendapatnya tentang laptop ini dan jangan lupa juga untuk like videonya kalau kalian suka. Follow juga semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua link ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye!